fenomena Ahok sih memang membuka sebuah ruang bagi ledakan partisipasi lewat teman Ahok mengeluarkan KTP. Pada sisi lain, itu bahayanya adalah mematikan atau melumpuhkan atau menggerus daya kreatif demokrasi untuk mencari pemimpin alternatif yang baik. Sebenarnya fenomena relawan, saya sebut tadi ledakan partisipasi, bagaimana sekarang Ahok menjadi new media darling yang begitu dipuji dan dipuja oleh publik dan media. Dalam perspektif komunikasi politik, kelompok nanti kelompok ini akan membahas dari perspektif partai komunikasi media dan komunikasi politik. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan sebenarnya media sebagai ruang mediasi antara tuntutan publik yang menginginkan perubahan dan menginginkan pemimpin yang baik yang bersih. Satu sisi adalah Ahok yang memang proven untuk memberikan jawaban atas tuntutan publik ini. Bagaimana sebenarnya komunikasi politik, komunikasi media itu memperkuat atau membuat arus ini menjadi besar seperti sekarang. Silakan Robin. Teman-teman, kalau kita bicara fenomena Ahok yang cukup menguras energi kita, hampir setiap hari berita Ahok itu muncul yang menjadi media darling. Sebenarnya fenomena Ahok itu biasa saja dalam dunia pemasaran politik. Misalnya apa yang dikatakan seorang Locke dan Harris, teori-teori Carter itu teori-teori tentang promosi produksi pemasaran biasa. Maka sebenarnya fenomena Ahok ini dalam teori-teori pemasaran politik dikenal ada 3 pendekatan, yaitu pemasaran orientasi pada partai, pemasaran orientasi pada market, dan pemasaran orientasi pada marketing. Nah, Ahok sebenarnya dengan cara dia mau independen itu dia menggunakan pendekatan POM, pemasaran orientasi market. Mengapa market? Karena publik Jakarta ini kaum urban. Kaum urban itu tidak punya identitas yang jelas, tidak punya ideologi yang jelas. Ideologinya adalah pragmatisme, yaitu ideologi yang menguntungkan dia. Maka kaum urban itu selalu ingin menyesuaikan dengan kebutuhan pasarnya. Fenomena Ahok seperti digunakan sama dengan Tony Blair pada waktu Partai Buruh menang menghadapi konservatif di Inggris. Partai Buruh kalah terus waktu zamannya Thatcher itu, maka Tony Blair mengubah buruh yang dulu partainya konservatif yang membela hanya untuk buruh, kemudian dia menyesuaikan dengan pasar, yaitu mereka mau mengadakan penawaran dengan namanya kelas menengah. Maka akhirnya Partai Buruh menang. Jadi sebenarnya dengan cara Ahok itu ingin independen, itu sebenarnya karena masyarakat kelas menengah itu dengan partai ada stigma. Partai itu dianggap pertama korup, partai dianggap tidak profesional, partai dianggap feodal, partai penyebab dari dinamika demokrasi tidak jalan, dan partai itu korup. Maka kelas menengah itu menginginkan orang yang independen. Lah Ahok membaca fenomena ini gitu loh, seperti Tony Blair juga menggunakan, Ronald Reagan juga menggunakan. Jadi pemasaran politik itu mulai muncul di dunia akademis sejak zamannya Ronald Reagan. Maka waktu itu akhirnya politik citra menang. Pada waktu itu mulailah politik citra. Jadi fenomena Ahok itu fenomena biasa. Hanya partai politik kita itu bodoh. Cara menghadapi partai politik itu dengan reaksi. Misalnya mereka selalu menggunakan bahasa ideologi gitu loh. Cara mereka mengonter pun itu tidak tepat. Lah harusnya dalam menghadapi fenomena Ahok harus dicari kompetitif, yaitu levelnya adalah mencari orang yang sepadan dengan Ahok kemampuannya. Jadi mencari kompetisi. Ini kan dunia pemasaran. Jadi Ahok itu di branding orang yang anti korupsi, orang yang tegas, orang yang cepat, dan orang yang difigurkan orang yang berani melawan arus. Lawannya juga harus brandingnya sama. Ini dunia pemasaran gitulah. Kalau brandingnya adalah lawannya itu menggunakan bahasa-bahasa agama, menggunakan sara, terus menggunakan bahasa ideologi, enggak laku. Wong ini masyarakatnya urban gitu loh, berbeda dengan Jawa Tengah, berbeda dengan Jawa Timur gitu loh. Lah partai kita nggak melihat ini. Jadi partai itu masih menggunakan pemasaran orientasi partai ideologi yang penting. Maka yang terjadi partai mengalami sebenarnya divisi demokrasi itu gitu loh. Karena partai tidak mampu mencari orang yang sepadan. Andai kata ya, PD itu pinter. Tampilkan Susi misalnya dengan Jarot, kompetitornya akan sama. Lah di sini ada yang namanya dinamika demokrasi. Atau kalau perlu Bu Ani misalnya Demokrat,
sambil dilihat kompetitornya nanti naik menjadi presiden karena menjadi barometer kan. Jadi dalam teori komunikasi, ketika kita menghadapi politik branding ini kan branding orang dicitrakan, maka hadapilah yang selevel, yang sama memiliki kualitasnya. Maka yang bisa menyaingi itu tinggal yang sepopuler ya tinggal Susi, Bu Ani yang banyak followernya itu, atau Pak Dekaro, hanya itu. Atau kalau perlu ya wali kota Surabaya yang bisa menyaingi sesama, yang sering muncul, yang sering punya yang sifat karakternya sama. Jadi kalau merek, ini merek dagang ya, merek kamu nyanyi merek dagang, cari kemiripannya, ini kan persoalan dagang. Jadi sebenarnya dunia politik itu menggunakan sekarang dunia pemasaran. Lah dalam pemasaran penting brandingnya. Kalau branding sebuah image dibangun, maka merek itu harus ditancapkan. Lah itulah teorinya disebut sublimasi. Dalam sublimasi, bagaimana sebuah merek itu mancep di otak pikirannya sehingga orang melihat misalnya mobil Mercedes itu adalah mobil mewah, low, kuat, dan tahan. Lah itu sama di branding. Jadi dalam figur Ahok brandingnya publik itu sublimasinya orang ini keras, orang ini jujur, orang ini berani, itu branding. Nah cari branding yang sama, ini merek persaingan dagang. Jadi sebenarnya dalam ilmu politik sekarang banyak menggunakan metode-metode pemasaran dagang itu. Maka dalam branding itu pentingnya dunia sosial. Maka Twitter menjadi penting sekali dalam Jakarta ini. Lah Twitter ini mampu membranding seseorang sehingga orang dikesankan orang itu menjadi Superman. Super yang hebat, yang luar biasa, yang seolah mampu dan sekejap mengatasi segalanya. Lah dalam hal ini hati-hati ya pemasaran politik. Publik kerap kali terkecoh oleh permainan manipulasi media. Karena agenda setting masing-masing media menampilkan itu. Apalagi kalau media itu pemiliknya sudah berpihak, maka dia punya agenda setting tertentu untuk mengambilkan figur itu tidak pernah cacat. Itulah manipulasi dalam dunia media, itu wajar biasa. Itulah yang namanya dunia marketing. Dalam marketing nggak ada kan barangmu yang buruk, nggak ada kan. Pasti barang Anda yang dijual kan barangmu pasti barang yang ingin selalu baik, tidak pernah ada kelemahan. Maka selalu branding menampilkan seorang tanpa tapak celah. Itulah branding yang disublimasikan dalam bawah sadar kita. Lah dalam menghadapi inilah pentingnya partai politik membaca tanda-tanda zaman. Jadi partai politik harus melakukan pertobatan. Artinya partai politik tidak lagi menggunakan bahasa ideologi, tidak laku lagi. Maka partai politik harus berani membuka ruang seluas-luasnya untuk mencari orang yang kualitasnya sama. Jangan memaksakan orang dia karena dia ideologis, padahal kemampuannya tidak ada, figurnya itu tidak laku, bahkan kalau penciptaannya berlebihan, itu juga publik akhirnya overdosis. Ini banyak terjadi. Yang dulu tidak pernah memungut sampah. Orang mengatakan ini kan branding, gitu loh. Jadi hal semacam pencitraan yang berlebihan juga akhirnya overdosis, akhirnya apa? Publik antipati. Jadi yang dibutuhkan untuk menghadapi Ahok adalah pertama-tama dalam dunia pemasaran politik adalah mencari orang yang memiliki yaitu memiliki label yang sama. Yang kedua, karakternya harus sama, yang meledak-ledak. Yang ketiga, harus memiliki juga keberanian yang sama. Yang keempat, orang itu harus memiliki yang namanya kepopuleran yang sama. Yang kelima adalah orang itu bisa nggak memiliki visi yang berbeda dengan Ahok. Maka yang diuji adalah akhirnya orang itu memiliki keunikan apa. Lah keunikan ini yang harus ditemukan oleh partai-partai untuk menghadapi Ahok. Maka isu sara tidak akan berlaku dalam masyarakat yang rasional seperti Jakarta ini. Identitas tidak akan laku, tetapi yang laku adalah menggunakan sebuah kekuatan baru yaitu dunia teknologi komunikasi. Maka partai juga harus melihat Jakarta itu pengguna Twitter terbesar dan Facebook terbesar dan punya BBM terbesar. Maka masyarakat Jakarta yang rasional itu membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan harapan perubahan, tapi bukan hanya harapan dikatakan, tapi yang sudah dilakukan. Maka pemimpin yang punya track record rekam jejak yang baik, pemimpin yang punya integritas yang baik, pemimpin yang punya visi yang memberikan harapan masa depan, pemimpin yang mampu menjawab persoalan dengan baik. Kelima adalah pemimpin yang memiliki yang disebut pathos.
Patos itu adalah orang yang simpati, yang empati, yang merasakan cerita orang lain bagian cerita saya. Jadi tidak cukup pemimpin itu punya yang namanya pengetahuan saja, tanpa patos tidak cukup. Tetapi juga pemimpin yang punya arate. Arate itu keutamaan, keberanian, kebijaksanaan. Maka figur alternatif menghadapi Ahok, jangan mempersoalkan sopan dan tidak sopan. Itu salah. Tetapi pemimpin yang berani memiliki keberanian. Jadi kalau melawan Ahok, keberaniannya harus yang luar biasa. Contohnya siapa yang cocok? Ya wali kota Surabaya. Itu bonek, sama-sama boneknya. Jadi harus diadu, orang yang visinya sama ini harus diadu. Itulah yang dalam dunia sekarang, dalam dunia bisnis dikatakan kompetisi. Maka dalam kompetisi dunia marketing itu selalu efisien, produknya itu efektif, dan produk itu sama punya kualitas yang sama, harganya lebih murah, maka publik harus mencari yang lebih murah. Nah, pertanyaannya adalah partai sebenarnya memiliki keuntungan di sini. Pertama, sumber daya partai. Kedua, partai punya yang namanya rekrutmen. Ketiga, partai yang punyanya harusnya punya basis. Tetapi semua itu partai tinggal papan nama karena partai kita feudal. Itu yang menciptakannya mengapa partai tidak punya daya tarik. Jadi kalau partai tidak berbenah, ya dia akan habis. Ini persoalannya. Lah yang kedua, incumbent selalu diuntungkan dalam teori-teori politik. Pertama, incumbent punya dana yang tidak terbatas. Kedua, incumbent punya sumber informasi yang luar biasa. Dia bisa mendayagunakan media untuk kepentingan kampanyenya. Keempat, dia menggunakan dana-dana publik untuk kepentingan sosial. Yang kelima, incumbent selalu diingat karena apa? Dia sudah punya prestasi. Maka cara menghadapi Ahok harus cari orang yang selevel dia. Maka carilah orang-orang yang selevel dia, yang mampu menyaingi dia. Tetapi dalam teori pemasaran komunikasi politik katakan, orang itu punya daya jualnya, tetapi bagaimana daya jualnya melebihi Ahok, dia akan menang. Lah dari situ nanti Bapak Ray akan menjelaskan kekurangan masing-masing orang itu, karena pakarnya itu Bapak Ray Rangkuti. Kalau masalah orang saya serahkan dia. Dukun politiknya sekarang bukan Suhardiman, tapi Bapak Ray Rangkuti sekarang. Jadi melihatnya itu, saya hanya melihat dari sudut ilmu pengangkatan komunikasi politik yang dikatakan Locke dan Harris. Sebenarnya peristiwa Ahok adalah peristiwa biasa. Hanya masalahnya media kita tidak mampu memberikan kedalaman dalam melihat fenomena Ahok karena tidak membaca teori-teori komunikasi pemasaran politik, sehingga media terjebak kepada yang namanya pertarungan ideologi yang sebenarnya tidak perlu kalau itu dilakukan dengan pendekatan pemasaran politik. Jadi fenomena Ahok fenomena biasa, hal yang wajar yang banyak negara digunakan, yaitu pendekatan adalah pemasaran orientasi pada market. Karena marketnya masyarakat urban tidak lagi peduli ideologi, yang penting asas manfaat dan kegunaan, maka orang yang berpapat saya dengan saya akan saya pilih. Jadi kalau daerah saya nggak banjir ya saya pilih. Kalau daerah saya misalnya pajaknya 1 miliar tidak diberi pajak, ya saya pilih karena saya diuntungkan. Inilah budayanya masyarakat urban, gitu loh. Jadi partai, jadi sebenarnya ini harus dihadapi orang yang lebih dari dia. Bukan lagi dengan isu sara, bukan lagi dengan isu menggeser bahwa dia pribumi non pribumi, bukan lagi isunya kepada yang namanya isu-isu ideologi tidak akan laku. Maka fenomena Ahok adalah fenomena pemasaran politik biasa yang dihadapi pula dengan ilmu marketing politik. Kalau marketing politik dihadapkan dengan marketing politik, maka disitulah kompetisi akan terjadi. Jadi sebenarnya ini fenomena Ahok harusnya dibaca dengan partai membaca tanda-tanda zaman. Maka partai juga harus mau mengadakan koreksi besar-besaran bahwa selama ini partai gagal membangun infrastruktur partai, manajemen partai, karena berarti hanya terjebak pada ideologi yang buta, yang hanya orientasi pada feudalisme. Feudalisme itu begini, partai hanya menyalurkan orang-orang dekat, keluarganya, dan orang yang punya uang. Ini yang terjadi, sehingga partai kita sebenarnya tak mampu membaca reta zaman karena zaman telah berubah. Fenomena ini akhirnya disadari, sehingga yang sekarang dalam dunia yang sekarang ini yang penting adalah bukan lagi ideologi, tapi kualitas seseorang dan bagaimana seorang menggunakan teknologi informasi, Twitter, Facebook, dan orang itu mempunyai kedekatan dengan rakyat, tetapi harus juga punya modal. Jadi kalau orang sekarang tidak punya modal menyalonkan menjadi nomor 1 agak susah. Karena dalam dunia marketing politik akhirnya kekuatan kapital juga harus diperhitungkan.
Jadi kita harus ke depan, memang undang-undang politik juga harus melihat itu semua fenomenanya. Maka saya setuju sebenarnya partai politik biaya negara, tetapi diberi ambang batas 10%, sehingga negara itu bisa mengontrol betul. Kalau tidak, maka terjadi seperti ini, yaitu biaya transaksi politik semakin tinggi dan kemungkinan orang yang berduit yang bisa memanipulasi, karena media itu kerap kali juga mudah dimanipulasi oleh kepentingan bisnis tertentu. Maka fenomena HAM menyadarkan 3 pertama, yaitu pentingnya pemasaran politik. Kedua, partai politik harus berbenah. Ketiga, modal menjadi penting dalam dunia politik yang menggunakan marketing politik ini. Biaya surveinya mahal, biaya pemasarannya mahal, biaya ikrarnya mahal toh, karena yang terbesar itu bukan. Maka dibutuhkan regulasi toh, TV publik. Jadi semua orang berikan di TV publik itu gratis. Lah itulah TV pemerintah caranya. Lah kita enggak. Jadi jangan disalahkan mereka, karena pemerintah juga tidak paham tentang fenomena baru dalam dunia yang berubah, di mana sistem digital menjadi generasi yang ke-6 yang sekarang memasuki dunia politik. Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Nanti kalau ada orang partai mau butuh konsultasi soal bagaimana mengalahkan Ahok, Romo Beni punya banyak resep. Jadi apa lewat saya, karena Romo Beni kebetulan juga fellow di Parasidiket. Jadi nanti saya memanajeri bagaimana fee-nya Romo kalau butuh. Ternyata pertanyaan sentral kita adalah mengapa sulit mencari alternatif selain Ahok. Ternyata Romo Beni menjelaskan tidak sulit mencari alternatif selain Ahok, itu benar gampang, karena ini hanya persoalan marketing politik biasa. Itu biasa. Cuman yang terjadi salah kaprah adalah yang terjadi sekarang di politik di DKI Jakarta ini adalah tidak apple to apple. Ahok dilawan oleh Nazar itu terjun dari Monas gitu ya. Ahok dilawan dengan isu SARA. Ahok dilawan dengan yang sudah terbukti bersih, dilawan dengan isu yang lain yang memang jadi tidak apple to apple, kecap tapi dilawan dengan katakanlah kerupuk gitu mau ya kali ya. Jadi tidak apple to apple. Kalau kecap apa ya dari kecap yang lain gitu loh. Dan hal ini yang tadi fenomena politik citra, politik pemasaran yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif terhadap demokrasi. Kalau dalam istilah Romo tadi, terjadi defisit demokrasi pada era pilkada DKI ini. Jadi defisit demokrasi, kalau bahasa saya tadi menggerus kreativitas demokrasi untuk mencari alternatif pemimpin. Nah, jadi kita terjebak pada hal yang sebenarnya kekunoan yang sebenarnya sekarang sudah ada baru. Nah tadi Romo menjawab sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif selain Ahok. Dan peluang partai, bagaimana peluang partai politik? Peluang partai sangat besar untuk mencari penantang Ahok. Dan tentu Ahok bukan hanya calon tunggal, karena harusnya bisa